Hello everyone, I'm so happy meeting you here in this video. We are in semester 2 or even semester. Kita sudah ada di semester 2 dan semester genap. I hope you will enjoy our learning for this meeting and another meetings so that we can um, finish all the meetings in semester 2, of course. Well, okay, I hope you are staying healthy and you are safe at home and keep spirit in learning at home. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Okay, students, now we are going to learn about although, though, and even though. Last week we have already learned about these three, but in this video we will talk more and we will talk deeply about although, though, and even though. The objectives of learning this material is, after you learn this lesson, you are able to differentiate the conjunctions of although, though, and even though. Setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan bisa untuk membedakan ketiga conjunction ini, although, though, and even though. Nah, we will start with conjunction. What is conjunction? Conjunction itu apa? Conjunction bahasa Indonesia adalah kata hubung. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan dua kalimat. We have already talked about this conjunction last week ya. Jadi kita sudah bahas yang minggu lalu tentang conjunction ini. Ada banyak sekali conjunctions, but we are going to focus on although, though, and even though. Ada banyak sekali conjunction yang kita bahas, kita hanya fokusnya di tiga ini. Nah, ketiga conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menunjukkan ide yang berlawanan atau berbeda. Ya, conjunction ini disebut constructive conjunction. Kata hubung yang menunjukkan ide yang berbeda. Ada dua hal yang berlawanan tetapi bisa dihubungkan dengan menggunakan although, though, and even though. Let's see the characteristic of although first. Mari kita mulai bahas dan melihat karakteristik dari although. Although itu artinya dalam bahasa Indonesia meskipun dan walaupun. Although digunakan dalam percakapan formal. Although letaknya bisa di awal kalimat dan bisa di antara dua klausa pertentangan yang berbeda. Let's see the examples. Examples number 1. Although she is rich and famous, she is not happy. Ada dua hal yang berbeda di sini, di kalimat ini. Hal yang pertama, rich and famous, kaya dan terkenal. Hal yang kedua, not happy, atau tidak bahagia. Kedua hal ini adalah dua hal yang bertentangan, tapi keduanya bisa disatukan dalam satu kalimat dengan menggunakan although, though, and even though. Nah, posisi although ini ada di depan kalimat. Meskipun ia kaya dan terkenal, ia tidak bahagia. Lanjut. Next. Now we see the examples of although in the middle of the sentences. Kita lihat although posisinya berada di tengah kalimat. Karen is coming to stay next week. Although I'm not sure what day she is coming. Karen akan datang minggu depan. Meskipun saya tidak tahu hari apa ia akan datang. Dua hal yang berbeda lagi. Hal yang pertama, Karen datangnya minggu depan. Hal yang kedua, tidak tahu hari apa dia datang. Bisa disambungkan, bisa dihubungkan dengan menggunakan although, though, and even though. In this case, we are using although. Yang posisinya ada di tengah kalimat. Now, we move to though. Though sama juga artinya dengan although. Bahasa Indonesia meskipun dan walaupun. Nah, though digunakan dalam percakapan informal. Kalau although tadi dalam formal conversation and formal text, though ini lebih kepada informal atau percakapan yang tidak formal. Nah, dalam percakapan sehari-hari, kalau kita biasa nonton film American movie, di sana banyak sekali kita bisa temukan though-nya di situ. Karena ini merupakan conjunction yang bisa digunakan dalam pembicaraan casual kita sehari-hari ya. Jadi pembicaraan yang tidak berat, yang tidak formal-formal amat. Bisa kita gunakan untuk bicara dengan sesama teman kita. Nah, though letaknya bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, bahkan di akhir kalimat. Let's see the examples.
Though she was poor, she would never ask for help. Sekali lagi, dua hal yang bertentangan. Yang pertama, poor, dan yang kedua, never ask for help. Meskipun dia miskin, dia tidak pernah meminta bantuan. Nah, ini posisi do yang di depan kalimat. Let's see posisi do yang ada in the middle of the sentences, di tengah kalimat. He felt morally bound to get it repaired, though he was guiltless of the damage. Dia terbeban untuk memperbaiki benda tersebut, meskipun ia tidak bersalah atau ia tidak terlibat dalam kerusakan benda itu. Ya, dua hal yang berbeda lagi di situ. Itu contoh yang di tengah kalimat. Sekarang contoh yang di akhir kalimat. The shoes is expensive. Sepatu itu mahal. It is nice though. Ya. Jadi ini contoh yang di akhir kalimat. Kalau dilihat di sini, ini adalah yang merupakan contoh yang do digunakan di akhir kalimat, merupakan kalimat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Next, even though. Even though juga artinya meskipun atau walaupun. Sama ya, jadi sekali lagi ketiga conjunction ini memiliki arti bahasa Indonesia yang sama. Namun, even though ini lebih memberikan penekanan. Lebih kalau bisa bahasakan ya, dia lebih ekstrim daripada kedua temannya yang tadi, although dan although. Lebih tegas dari although dan although. Ekstrim di sini kalian bisa lihat di contoh kalimat nanti. Jadi dua hal yang sebenarnya tingkat pertentangan itu sangat bertentangan, tapi masih bisa dilakukan. Ya, letaknya bisa di depan dan di antara dua klausa kalimat. Let's see the examples. Even though he never completed college, he runs a successful software company. Nah, ini yang memaksud tadi dua hal yang sangat bertentangan. Hal yang pertama, tidak pernah lulus kuliah. Hal yang kedua, dia sukses untuk menjalankan perusahaan perusahaan software. Ya. Jadi itu adalah kedua hal yang berbeda, sehingga kalau hal itu terjadi, ya, maksudnya memang kalau hal tersebut terjadi seperti yang ini, tidak lulus kuliah tapi dia sukses menjalankan sebuah perusahaan, bisa menggunakan kata atau conjunction even though. Posisinya ini di depan kalimat. Sekarang yang di tengah kalimat. Cynthia is not ashamed of what she does, even though she ends up doing something wrong. Cynthia tidak merasa malu dengan apa yang dia perbuat, meskipun dia melakukan hal yang salah. Nah, ini sangat-sangat bertentangan. Sudah bikin hal yang salah, tapi tidak malu, ya. Jadi itu bisa menggunakan even though. Nah, posisinya ini ada di tengah kalimat. Oke, students, let's try some exercises. Kita coba ya, latihan berikut. Ini contohnya, combine these two sentences by using although or even though. Gabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan although atau even though. Di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama, it rained a lot. Kalimat kedua, Paul and Joan enjoy their holiday. Kalau digabung, although it rained a lot, Paul and Joan enjoy their holiday. Ini posisi although bisa di depan, bisa juga di antara kedua ini. Kalau mau dipindah ke tengah, dia akan menjadi Paul and Joan enjoy their holiday although it rained a lot. Ya, jadi itu terserah formulasi kata kalian. Yang penting artinya masih make sense ya, masih masuk akal. Next, it rained a lot. Kalimat yang kedua, I keep go to school. Even though it rained a lot, I keep go to school. Sekali lagi, even though itu digunakan untuk kedua hal yang bertentangan, yang sangat-sangat bertentangan, ya. Nah, seperti ini menurut Mem salah satu yang sangat bertentangan. Hujan keras tapi masih mau ke sekolah, ya. Even though ini bisa di depan, juga bisa di tengah. Kalau di tengah, dia akan menjadi I keep go to school even though it rain a lot, ya. Okay, I hope you understand what I have explained to you today, and I want you to do these exercises. These are your exercises, ya.
slide 1, slide 13, and slide 14. Yeah, so there are 10 sentences that you will combine by using although or even though. Jadi ada 10 kalimat yang akan kalian gabungkan menggunakan although dan even though. Well, I think that's all my presentation, my explanation. After this, I want you to move to Google Classroom and you can do your well, I think that's all my explanation in this video. I hope you will understand what I have already explained to you. Now I want you to move to Google Classroom and then join our activity today. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next meeting. See you!